Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia, NIM 2008304019. Di sini saya akan memaparkan tentang rekonstruksi bab 9. Langsung saja. Asal-usul keragaman bacaan Al-Quran. Dalam bab lalu telah dikemukakan bahwa salah satu sebab yang melatar belakangi munculnya keragaman bacaan Al-Quran atau variations adalah ketidaksempurnaan aksara Arab, yakni scriptio defectiva yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan titik-titik diakritis pembeda konsonan berlambang sama yang digunakan ketika itu untuk menyalin teks Al-Quran. Sekalipun sudut pandang tradisional menafikan asumsi semacam ini, terdapat pijakan historis yang cukup solid untuk mengedepankannya. Gagasan tentang latar belakang kemunculan variations semacam ini dalam kenyataannya bukanlah hal baru di dalam Islam. Sebagaimana dikemukakan Al-Jazairi, Ibnu Abi Hashim pernah mengungkapkan pandangan bahwa sebab terjadinya perbedaan bacaan dalam tradisi qiraah 7 dan tradisi-tradisi bacaan di luarnya adalah bahwa di kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman salinan mushaf Utsmani telah berdiam para sahabat Nabi, yang darinya masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan Al-Quran. Karena salinan-salinan mushaf yang dikirim Utsman ditulis dalam scriptio defectiva, maka masyarakat di tiap wilayah itu tetap membaca mengikuti bacaan yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi, sepanjang bersesuaian dengan teks Utsmani, sementara yang tidak bersesuaian dengannya ditinggalkan. Dari sinilah muncul keragaman bacaan di kalangan qurra dari berbagai wilayah Islam, unikasi bacaan Al-Quran, upaya standarisasi teks Al-Quran pada masa Utsman dalam kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan eksisnya teks yang relatif seragam, pembacaan Al-Quran yang dipijahkan pada teks tersebut tentunya akan meminimalkan keragaman, tetapi lantaran aksara yang digunakan ketika itu untuk menyalin mushaf Utsmani, yakni scriptio defectiva, belum mencapai tingkatan yang sempurna, keragaman bacaan masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci kaum muslimin. Keragaman ini juga bisa dikaitkan dengan hafalan materi-materi Al-Quran lama yang ketika dilakukan standarisasi teks dan pemusnahan mushaf non-Utsmani tidak dapat dihilangkan begitu saja dari benak para qurra, dan kemungkinannya baru bisa dicapai setelah adanya pergantian atau generasi. Selanjutnya, penutup. Al-Quran diwahyukan dalam suatu situasi kesejarahan yang konkret. Sebagian besar kandungan kitab suci ini merupakan respon terhadap situasi kesejarahan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara Persia dan Bizantium, yang dalam kenyataannya memiliki relevansi nyata terhadap orang-orang Arab, ditanggapi dalam sejumlah kesempatan di dalam Al-Quran. Kitab suci ini juga merekam situasi sosio-religius di Jazirah Arab dan memberikan respon melalui ajarannya yang bersifat universal. Karir kenabian Muhammad selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, memperlihatkan secara gamblang hal tersebut. Al-Quran sejak awal mendaku asal-usul ilahinya, sejumlah istilah yang lazim dijadikan rujukan untuknya, atau dengannya kitab suci itu memperkenalkan diri, seperti Quran, kitab, zikir, tanzil, dan lainnya, dengan jelas mengungkapkan asal-usul ilahinya. Sekalipun demikian, para penentang kontemporer Nabi berdasarkan kemiripan Al-Quran dengan ungkapan kahya syair dan lainnya menduga sumber inspirasi Al-Quran berasal dari roh-roh jahat atau kekuatan-kekuatan setania.
Selanjutnya, bentuk tulisan Al-Quran. Setelah diintroduksinya, Scriptio Plena bisa dikatakan sebagai aksara gado-gado, lantaran tarik-menarik dan kompromi antara kekuatan-kekuatan yang menghendaki penyempurnaan ortografi Utsmani dan yang mempertahankan bentuk orisinalnya. Namun, ortodoksi Islam dengan tegas menyatakan bahwa penyimpangan terhadap rasm Utsmani yang diyakini bersifat tauqifi dan disepakati atau ijma' dua generasi pertama Islam merupakan dosa yang tidak terampuni, meskipun tidak terdapat keseragaman dalam Textus Receptus yang awal, tetapi penyimpangan terhadap rasm Al-Quran selalu diupayakan dengan berbagai cara untuk diperas keluar. Selanjutnya, sakralisasi bahasa Arab dengan jelas memposisikan Al-Quran di luar jangkauan mayoritas Muslim non-Arab. Kompromi dalam bentuk kuasi terjemahan interlinear memang berhasil dicapai, tetapi kemungkinan terjemahan harfiahnya telah ditolak berdasarkan pijakan-pijakan dogmatis. Dalam kasus ini pun upaya desakralisasi mesti dilakukan. Adalah benar bahwa Tuhan selaras dengan tradisi pengutusannya telah membuat atau mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi manusia juga bisa membuat kitab suci itu menjadi berbahasa Persia, Turki, Urdu, Indonesia, atau lainnya. Kompromi lama tentang terjemahan interlinear barangkali mesti dipertahankan dalam rangka memelihara kemurnian teks, asalkan teks yang digunakan itu memberikan kemudahan bagi pembacanya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam terjemahan Al-Quran adalah eksistensi keragaman teks dan bacaan kitab suci tersebut. Tradisi yang sangat kaya ini, jika dieksploitasi sebagaimana mestinya, jelas akan sangat membantu dalam proses penerjemahan pada titik ini. Gagasan untuk melanjutkan proses unifikasi bacaan yang terputus dengan munculnya tradisionalisme kaku Ibnu Mujahid bisa dijustifikasi, tetapi sebagaimana terlihat proses tersebut telah lama mandek dan berbagai upaya untuk mencairkan kebekuannya telah berhadapan secara frontal dengan ortodoksi Islam yang memainkan peran sebagai polisi penjaga akidah umat. Upaya-upaya semacam ini tentunya akan dipandang sebagai bid'ah atau penyimpangan terhadap kesepakatan yang telah mapan dalam pandangan dunia ortodoksi Islam, dan karena itu akan selalu diupayakan untuk diperas keluar dengan berbagai cara. Tetapi implikasi dari proses unifikasi itu dalam kenyataannya telah mempersempit ruang gerak berbagai upaya serius untuk memikirkan kembali Islam yang dengan setia berpijak pada akar spiritualnya, karena upaya-upaya semacam ini hanya bisa bertumpu pada korpus resmi tertutup atau tradisi teks dan bacaan tunggal yang disepakati. Solusi yang agak moderat dan mungkin bisa diterima ortodoksi Islam adalah para mufasir modern barangkali perlu menengok ke dalam tradisi penafsiran Al-Quran yang awal seperti dicontohkan Al-Tabari, Zamakhsyari, dan lainnya, ketika menjalankan ikhtiar atas berbagai keragaman tradisi teks dan bacaan Al-Quran yang ada. Keragaman tradisi teks dan bacaan, seperti disimpulkan di atas, merupakan fenomena yang menonjol dalam perjalanan historis Al-Quran yang awal. Dengan memanfaatkan khazanah yang amat kaya ini secara kritis dalam penafsiran Al-Quran, maka konsensus tentang tradisi teks dan bacaan tunggal tidak akan dicederai. Di sini, desakralisasi teks dan bacaan Al-Quran hanya terjadi dalam wilayah penafsiran kitab suci tersebut. Akhirnya, tujuan dari kajian ini adalah mengupayakan sesuatu rekonstruksi yang agak rinci terhadap perjalanan historis Al-Quran. Namun, sebagaimana terlihat, tidak seluruh aspek kesejarahan Al-Quran berhasil direkonstruksi secara meyakinkan. Masalah tentang kronologi pewahyuan Al-Quran dan sejarah kemunculan berbagai tradisi teks dan bacaan Al-Quran yang awal, yang sebagian besarnya telah menghilang di dalam limbo sejarah serta sejarah teks dan bacaan Al-Quran pada perkembangan formatifnya, masih tetap menyimpang
menyimpan sejumlah besar misteri yang menuntut penelitian lebih jauh dan mendalam tentangnya di masa-masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.